Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fuade Aini, NIM 169 dari kelas Agri C 2017. Untuk memenuhi tugas teknik, konseling, dan analisis problem solving yang diampu oleh Bapak Heri Ahmadi, saya akan mereview buku yang berjudul Management Consulting, A Guide to the Profession, nomor 4 edition yang ditulis oleh Dylan Cooper. Jadi pada dasarnya dalam buku ini terdapat 38 chapters, di mana saya akan membahas hanya chapter 8 saja yang berjudul Consulting in Transformation Company. Pada chapter 8 terdapat beberapa subbab, diantaranya subbab bagian 1 hingga subbab bagian 14. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab tersebut dari bagian pertama hingga bagian 14. Memasuki review awal mengenai Consulting in Transformation Company, yaitu bagaimana perusahaan menghadapi turbulensi yang ada pada perusahaan tersebut. Karena adanya globalisasi, teknologi yang semakin maju, maka perusahaan dituntut untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang mulai bermunculan, termasuk masalah-masalah baru yang disebabkan oleh globalisasi dan adanya teknologi yang semakin maju. Perusahaan harus mengatur ulang atau reorganize, hemat, downsizing, outsourcing, mengakuisisi, dan mendivestasi perusahaan. Nah, terdapat beberapa organisasi atau perusahaan besar yang sudah berhasil mengubah dirinya menjadi lebih baik dalam transformation company, yaitu antara lain Ford, General Motors, BMW, British Airways, dan juga Cisco. Kemudian menjadi perusahaan modern, maka perusahaan harus dituntut menjadi fleksibel, sangat berorientasi kepada pelanggan, dengan struktur sementara dan tingkat manajemen yang lebih sedikit. Dan manajernya pun harus memiliki kendali dan kekuatan serta peran yang besar terhadap perusahaan. Karena sebagai manajer harus bisa untuk mengontrol perusahaan tersebut. Tidak hanya mengontrol perusahaan atau bisa dikatakan benda mati, tetapi manajer juga harus mengontrol bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Transformasi sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama ialah restrukturisasi, revitalisasi, dan juga pembaruan. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu restrukturisasi atau kebangkitan, yang mana sangat relevan untuk perusahaan atau organisasi yang telah memiliki kinerja yang cukup buruk seperti itu. Karena restrukturisasi bertujuan untuk mendefinisikan kembali visi dan mendesain ulang kompetensi strategis perusahaan agar perusahaan bisa bangkit kembali seperti itu. Kemudian yang kedua ialah revitalisasi atau peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu pembaruan, yang mana berartikan usaha mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, membangun dan berbagi kemampuan baru, serta meremajakan strateginya, yang mana mewujudkan aspek restrukturisasi dan juga revitalisasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di antara ketiga hal tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, seperti itu. Pada dasarnya, transformasi sendiri bukan hanya bagaimana mengurangi biaya, meningkatkan profitabilitas, atau rekayasa ulang. Bukan hanya seperti itu. Akan tetapi, transformasi ialah tentang orang atau tentang sumber daya manusia dan juga keprihatinan mereka pada perusahaan. Bagaimana transformasi bisa menciptakan kembali strategi dan proses manajemen dan harus melibatkan seluruh organisasi sebagai organisme sosial di dalamnya. Hal itu juga didorong oleh ide-ide baru, konsep-konsep baru, dan juga persepsi bersama tentang peluang dari perusahaan tersebut. Memasuki bab kedua, saya akan membahas bagaimana cara mempersiapkan transformasi. Konsultan sendiri memiliki tugas dalam membantu transformasi itu sendiri. Dengan cara mengidentifikasi alasan perusahaan melakukan restrukturisasi, di mana manajer dan karyawan dalam perusahaan menghadapi keputusan yang sulit, yang menurut mereka menjadi masalah bagaimana mereka merasa bahwa mereka mempunyai kinerja yang buruk seperti itu. Konsultan manajemen juga membantu klien untuk menangani dua masalah utama. Masalah pertama yaitu mempersiapkan organisasi untuk bertransformasi, dan juga yang kedua mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan yang ada pada perusahaan. Persiapan adanya transformasi memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama ialah konsultan harus memulai dengan menilai apakah organisasi tersebut tahan atau peka terhadap perubahan yang ada. Organisasi yang tahan terhadap perubahan akan menyangkal perlunya perubahan meskipun ada pengaruh faktor eksternal. Yang kedua, pada titik tertentu, tekanan untuk perubahan menjadi terlalu besar, dan peristiwa bencana atau disaster, penjualan turun secara dramatis, atau pasar tiba-tiba mengering, seperti itu. Organisasi akan mati atau beberapa pergolakan radikal terjadi ketika organisasi mengambil langkah drastis dalam upaya mereka untuk avoid disaster tersebut, untuk menyelaraskan diri dengan kenyataan yang ada. Organisasi yang peka terhadap perubahan dapat mempengaruhi atau memantau lingkungannya daripada dikontrol oleh lingkungannya. Akibatnya, mereka siap untuk mengambil peluang yang baru. Sedangkan untuk mengatasi transformasi, perlu diciptakan kemampuan tertentu, antara lain contohnya yaitu manajemen. Bahasan selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi resistensi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama,
konsultan dan manajemen harus menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dengan situasi yang ada. Mereka harus peka bahwa pada situasi mereka terdapat beberapa masalah dan di mana masalah tersebut harus mau tidak mau mereka selesaikan agar mereka menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Mengubah pola pikir pelaku organisasi, contohnya dengan melihat tekanan dari dalam dan luar organisasi, yaitu tekanan eksternal dan juga tekanan internal organisasi. Kemudian menciptakan pola pikir bersama, ambisi kolektif, komitmen, motivasi, rasa urgensi bahwa beberapa tindakan itu memang harus diperlukan, dan fokus eksternal sangat penting untuk memulai transformasi. Selanjutnya, menciptakan harapan untuk sesuatu yang lebih baik dalam bentuk visi dan misi baru untuk mematahkan keputusasaan yang ada. Pemimpin dibantu konsultan jika memang diperlukan, menyajikan alternatif yang layak untuk situasi yang ada, dengan menyusun rencana tindakan penting sehingga karyawan dapat menganggap program perubahan sebagai sesuatu yang realistis. Jadi memang pada dasarnya, sifat manusia itu mereka ingin mendapatkan suatu hal yang memang real, memang nyata, seperti itu. Oleh karenanya, pemimpin atau manajer bekerja sama dengan konsultan, mereka bekerja sama untuk menemukan fakta, sehingga fakta tersebut dapat mendorong atau dapat meyakinkan karyawan dan staf agar mereka setuju dengan goals bahwa perusahaan mereka memang perlu perbaikan untuk ke depan. Selanjutnya, sebab yang ketiga yaitu strategi dan proses transformasi. Transformasi organisasi bisa melambat, bertahap, evolusioner, ataupun berorientasi pada orang. Atau bisa juga dapat berjalan secara cepat, revolusioner, dramatis, dan juga menyeluruh dengan kinerja ekonomi sebagai prioritas pertama mereka. Pendekatan yang berbeda memerlukan perbedaan juga pada strategi dan transformasi pada saat konsultasi. Maka peran konsultan di sini ialah memfasilitasi proses dan menjadi sumber daya. Bagaimana konsultan bisa mengarahkan manajer dan juga seluruh SDM di dalam perusahaan tersebut agar mereka tetap ada di track yang sama. Mereka tetap mempunyai goals yang sama. Ketika berhadapan dengan perubahan besar dan radikal, konsultan dapat membantu untuk menempatkan elemen-elemen kunci antara lain pemecahan pola, eksperimen, visioning, bonding, dan juga attunement. Nah, salah satu komponen strategis untuk setiap transformasi adalah menciptakan rasa urgensi. Menciptakan rasa urgensi bahwa perusahaan mereka memang perlu adanya perbaikan. Mendengarkan suara atau saran baru berpeluang juga untuk adanya revolusi dari perusahaan tersebut. Berlanjut kepada sebab keempat, ialah perputaran perusahaan. Konsultan manajemen diminta untuk membantu menyelesaikan masalah dari perusahaan, baik masalah tersebut masalah yang tergolong besar ataupun tergolong kecil. Konsultan mungkin akan dibawa pada tahap yang sangat terlambat ketika kebangkrutan mungkin mulai sudah terjadi pada perusahaan. Ketika perusahaan sudah berpikir bahwa perusahaan tersebut hopeless dan akan menggulung tikar, seperti itu. Akan tetapi, diagnosis awal yang cepat membantu mengevaluasi situasi yang ada. Untuk menilai apakah perusahaan tersebut masih bisa diselamatkan atau tidak, yaitu pada berapa besar kemungkinan biaya dan juga apakah tugas itu di luar kemampuan manajemen ataupun tidak. Langkah-langkah darurat akan melibatkan keputusan yang menghasilkan penghematan langsung atau dapat juga menghentikan kemerosotan lebih lanjut dalam kondisi keuangan perusahaan yang sudah mulai buruk. Nah, berikut merupakan urutan tindakan dalam mengimplementasikan rencana penyelesaian haluan. Antara lain, visualisasikan di mana perusahaan Anda seharusnya atau perusahaan klien tersebut seharusnya dengan menetapkan tujuan atau turnaround. Selanjutnya, merencanakan strategi yang tepat. Strategi bagaimana perusahaan tersebut ingin menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, terapkan perubahan dengan mengingat 4 poin. What, who, how, and when. Berikutnya, fokus pada apa yang paling mempengaruhi arus kas atau cash flow dari perusahaan tersebut. Dan poin terakhir ialah memonitor rencana dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan sudah mempunyai goals atau mempunyai rencana dalam perbaikan, maka rencana tersebut harus selalu dimonitor agar perusahaan tahu jika rencana atau usaha mereka itu masih on track dan juga usaha mereka akan mencapai goals yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Sebab selanjutnya ialah downsizing atau perampingan. Perampingan sendiri merupakan pengurangan tenaga kerja, contohnya kerugian finansial perusahaan, kesulitan cash flow, dan lain sebagainya. Dan downsizing ini dapat dicapai dengan mempensiunkan dini karyawan-karyawan atau SDM yang ada, serta mem-PHK mereka. Perampingan jika dikelola dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dapat menjadikan peluang besar untuk mengurangi biaya, meningkatkan daya saing perusahaan, dan juga menghidupkan kembali perusahaan. Akan tetapi, perampingan juga dapat menghapus organisasi aset manusia yang ada dan yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana akan menyebabkan penurunan produktivitas, moral, dan loyalitas dari organisasi tersebut. Dalam banyak kasus, perampingan gagal meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang.
Perampingan dapat menjadi sangat efektif secara ekonomi dan bertanggung jawab secara sosial jika dipahami dan juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya transformasi yang lebih luas. Namun praktik perampingan yang baik biasanya menekankan pada responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dicerminkan dalam etika perusahaan dan kode perilaku, serta visi, misi, strategi, dan juga tujuan, dan menyelaraskan tindakan bisnis dari perusahaan. Konsultan manajemen sendiri harus siap untuk membantu pemulihan setelah adanya perampingan pada perusahaan. Beralih ke sebab nomor 6 ialah BPR atau Business Process Reengineering, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan rekayasa ulang proses bisnis perusahaan. Nah, di dalam konsep BPR ini, perubahan dalam proses bisnis harus melewati hambatan organisasi lama, yaitu mendeskripsikan pekerjaan harus ditulis ulang, sistem imbalan harus direvisi, serta sistem informasi yang baru harus dirancang dan juga diuji. Pada dasarnya, BPR berfokus pada cara terbaik untuk mengatur dan mengumpulkan proses-proses secara keseluruhan, bagaimana untuk memaksimalkan manfaat bagi pelanggan, sambil memastikan penggunaan sumber daya perusahaan dikerjakan secara efisien. Berikut ada beberapa stages dari BPR. Terdapat 5. Yang pertama, restructuring, bureaucracy bashing, employee empowerment, continuous improvement, dan juga cultural change. Hasil dari program BPR sendiri dapat terlihat dalam short-term result dan juga long-term result. Untuk short-term result dapat dilihat dalam 4-6 bulan, sedangkan untuk long-term result dapat dilihat dalam 1 hingga 2 tahun lamanya. Beberapa keuntungan BPR, antara lain pemangkasan pelaku di dalam organisasi dengan menghindari persaingan departemen dan politik yang dapat mengganggu kelancaran proyek dari perusahaan tersebut. Berikutnya ialah faktor-faktor keberhasilan dari BPR. Antara lain, yang pertama, kesibukan perubahan yang penting bagi karyawan agar merasakan urgency and benefits of change dari perusahaan tersebut. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas, di mana tujuan bisnis itu perlu untuk mendorong teknologi dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, re-engineering is a top-down approach, yang mana untuk mendapatkan peningkatan maksimal, perusahaan harus focusing on redesigning processes rather than functions or departments. Kemudian yang keempat ialah mengelola kecepatan BPR. Yang kelima, memantau BPR serta menyempurnakan dan meningkatkan proses baru ke depannya. Memasuki sebab nomor 7 ialah outsourcing dan juga insourcing. Outsourcing sendiri merupakan pengontrakan dengan organisasi luar perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan. Jadi outsourcing itu dipilih karena outsourcing merupakan pilihan yang tepat. Karena biaya outsourcing memiliki biaya yang lebih murah atau lebih rendah daripada biaya karyawan yang tetap dan juga dapat diandalkan karena memiliki aktivitas-aktivitas tertentu yang memang sudah pada keahlian aktivitas tersebut, terutama pada kegiatan yang butuh keahlian berbeda dari bisnis utama perusahaan. Contohnya, perusahaan yang bekerja dalam bidang keuangan akan tetapi memerlukan beberapa karyawan sebagai office boy untuk perusahaan tersebut. Outsourcing biasanya ialah pekerjaan semacam pembersihan atau office boy, tetapi sekarang sudah merambah juga ke dalam pengolahan data, akuntansi, hingga manajemen fasilitas perusahaan. Konsultan manajemen harus bisa menjelaskan ke klien mengenai keuntungan dan juga kerugian outsourcing itu sendiri, sehingga klien atau perusahaan yang menyewa konsultan manajemen tidak akan salah pilih mengenai outsourcing karyawannya. Ketika suatu produk atau layanan lebih murah, hal itu membebaskan modal untuk penggunaan alternatif atau menambah kekayaan investor dalam jangka panjang dan juga meningkatkan arus kas atau cash flow dalam jangka pendek, serta pendapatan per saham perusahaan. Sedangkan potensi adanya outsourcing antara lain, yang pertama, mengurangi duplikasi, membangun kesadaran komersial, membiarkan unit bisnis fokus pada bisnis inti perusahaan, membuat keahlian lokal yang tersedia untuk semua, dan juga menawarkan alternatif untuk outsourcing. Memasuki sebab ke-8, yaitu Joint Ventures for Transformation atau usaha bersama dalam menuju transformasi. Joint Ventures merupakan satu-satunya cara pembebasan aset dengan menjualnya kepada pembeli yang ingin dan juga mampu untuk memelihara aset dengan kemampuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya ialah membuat kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak satu dan juga pihak lainnya. Penjual meyakinkan kepada pembeli bahwa bisnisnya itu merupakan bisnis yang worth to be jointed. Sebab ke-9 yaitu mergers and acquisitions atau penggabungan dan juga akuisisi perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil dan lebih mudah yang dibeli dapat mengubah pengakuisisian menjadi pesaing yang lebih fleksibel dan juga dinamis. Pembelian dapat juga membantu perusahaan yang mapan memposisikan dirinya di dalam marketplace. High technology acquisition membutuhkan orientasi baru kepada manusia, bukan kepada produk. Karena produk dapat usang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, skill yang dimiliki oleh manusia, skill tersebut tidak akan usang termakan oleh waktu. Sedangkan jika produk itu gagal,
produk tersebut membutuhkan skill dari manusia untuk memperbaikinya, sehingga high-tech acquisition lebih memprioritaskan skill manusia daripada produk. Pengakuisisi yang sukses berusaha mempertahankan orang-orang terbaiknya, membuat transisi mereka menjadi semulus mungkin, dan juga menjaga agar energi pengembangan mereka tetap pada fokus tujuan awal mereka. Mereka biasanya berusaha menyatukan orang-orang ini pada divisi-divisi yang terpisahkan, di bawah tanggung jawab pemimpin perusahaan yang sudah terbeli. Bab ke-10 ialah networking arrangement atau pengaturan jaringan. Jaringan menyebar secara global sebagai alat dan struktur yang sangat efektif untuk transformasi yang mendasar bagi organisasi. Perusahaan sendiri meningkatkan produktivitas yang signifikan dengan berfokus pada hal-hal keunggulan mereka. Pengefisiensi dan juga pengefektifan kegiatan secara online mendukung penghematan dari berbagai sisi, antara lain sisi waktu, sisi ruang, sisi duplikasi personal, hingga mencapai 50% dari biaya proyek perusahaan. Sebab yang ke-11 ialah transforming organizational structures, di mana tugas terpenting dari manajemen konsultan ialah memberikan advice atau memberikan saran dalam restructuring organization untuk menyeimbangkan dan juga meluruskan inovasi, inisiatif, kompetensi, fleksibilitas, dan juga standarisasi dari perusahaan yang akan dibantu. Selanjutnya ialah ownership restructure atau merestrukturisasi kepemilikan. Pada akhir-akhir ini, banyak perusahaan yang menambah nilai pemegang saham dengan menstruktur modal kepemilikan dan aset mereka. Yang pertama, spin-off, yang juga terjadi ketika seluruh kepemilikan anak perusahaan dilepaskan begitu saja dan juga sahamnya di perusahaan yang baru dibentuk didistribusikan menjadi dividen milik shareholders. Kemudian equity carve-outs, atau penjualan oleh perusahaan publik dari sebagian saham biasa dari salah satu anak perusahaannya melalui penawaran umum awal atau initial public offering, IPO. Beberapa analisis percaya bahwa carve-out adalah jalan terbaik untuk membuka unrecognized values pada perusahaan umum. Yang ketiga, leverage buyouts atau teknik membeli saham perusahaan dan penerbitan obligasi. Hal ini sangat mempermudah kelompok untuk memberi aset non-inti dari perusahaan. Yang keempat, manajemen buyouts atau beberapa manajer di dalam perusahaan membeli seluruh saham yang terkemuka karena mereka percaya bahwa saham tersebut dapat meningkatkan performa dan juga menambah nilai dari perusahaan. Yang kelima ialah employee ownership. Employee ownership sendiri telah ditawarkan pada peningkatan jumlah perusahaan dalam bentuk opsi saham, rencana pembelian saham, serta pembagian keuntungan untuk mengimprove motivasi dan juga komitmen dari karyawan perusahaan. Sebab ke-13 ialah privatization atau privatisasi. Privatisasi mengacu pada contoh ownership restructuring, yang mana menuntun pada total business and financial restructuring, di mana aset ditransfer dari pemerintah, pusat atau lokal, ke pemilik privat. Dalam penugasan tersebut, konsultan dapat dipanggil untuk tugas-tugas antara lain. Yang pertama, technical and strategic assessment, evaluation of the strategic and financial situation, valuation, and then strategy for privatizing a company, searching for investors and marketing, serta negotiation and documentation. Subbab yang ke-14 ialah pitfalls and errors to avoid in transformation, atau jebakan dan juga keeroran yang dapat dihindari pada proses transformasi. Hal termudah dalam menghindari perangkap dan error, serta mencapai keberhasilan transformasi ialah pemangku kepentingan dan juga konsultan manajemen secara bersama-sama memulai proses dengan mengamankan the best available leaders yang memiliki visi dan juga misi yang menginspirasi, memotivasi, dan juga bertindak meyakinkan dan tepat, serta melatih dan membangun tim spirit agar karyawan juga dapat bersemangat untuk mencapai goals dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dalam chapter 8 ini, bahwa transformasi perusahaan dimulai dari perencanaan, pengeksekusian rencana, dan juga cara menghindari bagaimana adanya keeroran dan juga adanya pitfalls. Mentransformasikan perusahaan dari keadaan buruk mereka atau kurang baik hingga bisa jadi mereka ingin menggulung tikar menjadi lebih baik dan juga bangkit kembali, yang pastinya jika dibutuhkan akan dibantu juga oleh konsultan manajemen. Sekian review dari saya mengenai chapter 8 dari Consulting in Transformation yang diambil dari buku Management Consulting on the 4th edition yang dikarang oleh Melanie Cooper. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya meminta maaf jika ada kesalahan mungkin dalam penyebutan ataupun dalam memahami isi dari buku tersebut. Saya minta maaf. Boleh teman-teman di bawah untuk merevisi kesalahan saya jika memang saya mempunyai kesalahan di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video saya hingga pada titik ini. Saya Zara Fadekota ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.